Aku Tetap Mencintainya, karya Abdul Rahmat, dibacakan langsung oleh penulisnya. Mengenalmu adalah kebetulan paling istimewa yang pernah kulalui. Dirimu adalah anugerah terindah dari Sang Maha Cinta. Kau adalah bahagia yang besarnya tak dapat kuterka. Kau selalu mampu mencipta tawa dalam setiap gerak raga. Wajahmu yang berseri-seri adalah penangkal lara hati. Seakan tak mampu bait-bait madah untuk menggambarkan hadirmu yang penuh berkah. Kau tahu, pundakmu adalah tempat terhangat untukku menyandarkan rindu. Napasmu yang mendesah, iringiku berkeluh kesah. Bunyi debar jantungmu bak alunan gendang kama. Tangan yang mendekapku itu memberi energi tak hingga. Bersamamu, aku mampu menghadapi derita yang sering datang tanpa iba. Aku masih ingat dengan jelas awal kita jumpa. Kala itu, gerimis jadi perantara mata kita bertemu. Pertama kalinya saling menatap di bawah atap sebuah halte. Untuk sekian detik, kita biarkan mata yang saling bicara. Karena saat itu, bibir yang punya kuasa bertutur tiba-tiba keluh. Kita hanya mampu mencuri pandang, mengagumi pesona masing-masing di dalam hati yang berteriak melengking. Jalan cerita kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Semenjak pertemuan itu, kita bagi selalu punya kesempatan berjumpa, berkenalan, berteman, makin akrab. Kau siap jadi pendengar setia denganku yang suka bercerita, selalu mengucap maaf saat melihat wajahku tak secerah biasanya. Dengan selalu berada di sisimu, aku tak pernah merasa kurang. Hingga sebuah rasa yang bernama cinta hadir di antara kita. Cinta akan kamu itulah nikmat yang hingga kini tidak terukur dalam syukur. Denganmu, inginku dapat terwujud satu persatu. Kau selalu hadir mempersembahkan diri agar tercapai semua mimpi. Kamu dengan senyum yang manisnya mengalahkan gula itu, berusaha mewujudkan yang dulu hanya jadi angan. Ketika aku melafazkan mimpi-mimpi, kamu dengan belayan lembut di pipiku siap menemani perjuanganku. Dan ini adalah mimpi paling indah dalam hidupku. Serasa semua angan yang lain sudah terpenuhi ketika kamu mewujudkan ingin ini. Kamu membuatku menjadi wanita seutuhnya, menyempurnakan separuh agama kita, menggenggam tanganku erat, mengiringi langkah membawaku duduk bersanding di pelaminan. Membuatku menjadi permaisurimu. Kamu melimpahkan semua cinta untuk taman hatiku. Memilikimu, aku semakin percaya akan cinta sejati. Aku yakin Tuhan sangat maha berbaik hati. Tuhan hadirkan kamu sebagai mata air cinta kepunyaanku yang tak pernah kering akan kasih sayang, yang dulu selalu jadi sumber doa-doa dan pengharapan. Dan aku tak pernah menyesal saat Tuhan mengharuskan kita berpisah. Pintu kamar dibuka. Arya masuk ke dalam ruangan yang tampak berantakan. Sembari berjalan, ia punguti satu persatu pakaian yang berserakan di lantai. Ia letakkan di dalam keranjang berwarna biru di samping meja. Ia tarik ke samping tirai coklat yang menutup jendela. Seketika, sinar matahari yang sudah hampir di atas kepala itu masuk menerangi kamar. Silaunya tepat menyentuh wajah pemuda yang masih lelap tertidur di atas kasur. Kelopak mata bergerak karena terganggu oleh sengatan sinar matahari yang mulai membuat wajahnya memanas. Sudah jam 11 yo. Kenapa kamu sangat betah di atas kasur? Hidup itu bukan hanya menikmati tidur, ucap Arya. Sahabatnya itu menarik selimut yang masih menutupi tubuh Yohan. Hentikan kelakuan burukmu ini. Kamu selalu pulang larut malam, dan kamarmu ini sudah dinominasi oleh bau alkohol. Kasihanilah badanmu yang mulai mengurus. Keluh Arya duduk di pinggir kasur. Ia mencoba mendorong pelan tubuh Yohan agar mau bangkit. Yohan mulai duduk dari baringnya. Sembari mengucek-ucek kedua mata, ia beranjak dari kasur menuju kamar mandi. Ia basuh wajahnya dengan air sembari memandangi wajah sendu itu yang penuh penderitaan di depan cermin. Ia melangkah keluar,
Arya masih terlihat di dalam kamar Yohan, membersihkan kamar yang tak terawat itu. Berbagai cara dilakukan oleh Arya untuk membuat Yohan melupakan Zalfa, tetapi selalu saja tidak berhasil. Pesona Zalfa tidak bisa membuat Yohan memalingkan pikiran walau sedetik. Yohan masih terus mengingat Zalfa. Kemana ia melangkah, semua kenangan Zalfa terus mengikuti. Di dalam hati dan pikiran hanya ada satu nama, Zalfa. Sampai kapan aku akan melihatmu begini terus? Sejak botol-botol memabukkan itu kembali menjadi temanmu lagi, Yohan yang dulu pernah berubah menjadi lebih baik mulai kembali ke hidupnya yang dulu kelam. Arya memegang pundak sahabatnya itu mengasihani. Jangan khawatirkan aku ya, inilah hidupku. Hidup yang sudah ditakdirkan berteman dengan gelap dan kesendirian, ucap Yohan berusaha memberikan senyum. Kesendirian itu hanya untuk mereka yang tidak mau menerima kehidupan. Kamu masih punya aku, sahabatmu, masih ada papa dan mamamu. Tinggalkan sendirimu itu, masih ada sinar-sinar bahagia dari mereka. Sampai kapan kamu akan hidup dalam kenangan Zalfa? Sampai kapan kamu terus menunggu wanita itu? Apa dengan pulang larut malam setiap hari, kamu harap bisa membuat Zalfa kembali di pelukanmu lagi? Aku akan menunggu kedatangan Zalfa sampai ia kembali menjadi milikku. Aku akan terus menunggu. Yohan menatap tajam ke arah Arya. Hati Yohan sudah sangat jatuh dalam cinta akan Zalfa. Kamu jangan gila. Jangan selalu terbawa dengan buku harian Zalfa yang kamu baca setiap saat. Yohan, cinta memang melumpuhkan logika kita. Tapi kamu harus ingat, kalau terus tersakiti seperti ini bukan cinta. Kamu memang benar ya. Cinta sudah membuatku jadi gila. Dan kegilaanku ini yang akan membawa Zalfa kembali kepadaku. Aku tidak percaya Zalfa pergi begitu saja. Cinta ini sudah membuatku sulit melupakannya. Dan aku akan menunggu kembali cintaku. Suara lantang itu tegas terdengar. Arya melihat jiwa penuh pengharapan di wajah Yohan. Sahabatnya itu sangat mencintai Zalfa. Dan cinta Yohan pada Zalfa seperti sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Abadi. Kenapa kamu sangat keras kepala seperti ini? Berhentilah menyiksa dirimu. Apakah seperti ini cinta yang kamu maksud? Arya, tidak ada yang tahu dan mengerti dengan cinta kami berdua. Hanya hatiku dan hatinya yang merasakan cinta ini. Semakin sakit, semakin rindu, semakin besar pula cinta ini. Arya yang mulai emosi itu memegang kuat kedua pundak sahabat yang telah menjelma menjadi saudaranya itu. Memandang lekat-lekat wajah Yohan yang sangat pucat. Perlahan, Arya seakan bisa merasakan derita dari lelaki malang itu. Jika ibarat kamu bisa bertemu Zalfa lagi, apakah ia akan senang melihatmu seperti ini? Lihatlah dirimu sekarang Yohan. Wajahmu itu semakin pucat dan tubuhmu makin kurus. Kamu sudah tidak bisa memikirkan kesehatan. Kalau begini terus, aku yakin kamu akan cepat mati. Itu yang kuharapkan dari dulu ya. Lebih baik aku cepat mati saja. Tiba-tiba tamparan keras mendarat di pipi Yohan. Yohan terkejut sembari memegangi pipi kirinya dan melihat Arya. Wajah penuh amarah kini dilukiskan Arya. Tidak bisakah kamu berpikir lebih jernih lagi yo? Jangan lukai orang-orang di sekitarmu karena egois itu. Ingat, kamu masih punya dua cahaya di hidupmu. Masih ada papa dan mama. Ingat itu. Tidakkah kamu mau melihat mereka tersenyum padamu? Kalau kamu memang mencintai Zalfa, jadikan cinta itu membawamu menjadi lebih baik lagi. Ingatlah bagaimana Zalfa membawamu menjadi pemuda yang baik, terbebas dari minuman keras itu. Lupakah kamu perjuangan Zalfa menjadikanmu laki hebat? Bangkitlah yo. Jadikan cinta itu sebagai kekuatan yang akan membuatmu membahagiakan mereka yang ada dan sangat menyayangimu. Yohan tersentak. Kata-kata Arya mulai tertancap dan menguat di hatinya. Ia masih menatap wajah sahabat terbaiknya yang sudah menangis itu. Sahabat yang selalu ada membantu dan menemaninya.
Aku sangat mencintai Zalfa. Sampai kapanpun aku tetap mencintainya ya. Tangis Yohan. Ia menangis sesenggukan. Arya memeluk Yohan, mencoba memberikan kekuatan pada lelaki yang sangat rapuh itu. Mengapa kamu melakukan semua ini, Yo? Apa sudah tidak ada lagi wanita lain yang bisa mengisi hatimu? Karena aku masih sangat dan akan selalu mencintai istriku. Suara lirih Yohan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ditinggalkan oleh wanita yang telah mengubah hidupnya, tak akan pernah menghilangkan kenangan yang sudah terekam di hati. Yohan sangat mencintai Zalfa. Pertemuan 2 tahun lalu itu menumbuhkan cinta di antara mereka. Yohan yang dulu suka mabuk dan hidup berfoya-foya bisa berubah semenjak bertemu dengan Zalfa, wanita solihah yang baik akhlak dan perilakunya. Zalfa yang mampu mengubah pandangan Yohan akan hidup, mengajarkan Yohan arti hidup itu seperti sedekah. Apa yang kita dapatkan adalah buah dari apa yang kita beri. Semua yang didapatkan tergantung dari niat di hati. Lihatlah Zalfa, akibat kamu yang telah meninggalkan pemuda ini. Cinta menggebu-gebu Yohan hanya untukmu. Tak ada yang bisa mengambilnya lagi. Arya membatin. Arya masih tidak habis pikir melihat sahabatnya yang dulu seperti tak peduli datangnya cinta, sekarang bagai hilang asa karena ditinggal cinta. Wanita itu telah berhasil membuat Yohan tak berhenti memikirkannya walau hanya sebentar. Arya sangat tak tega melihat Yohan yang sangat tersiksa karena cinta kepada Zalfa. Namun tak ada yang dapat ia lakukan. Zalfa telah kembali kepada Tuhan, sang pemilik kama hakiki. Arya hanya bisa berdoa agar Yohan dapat bertemu kembali dengan cinta yang baru.